kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Kuningan, unit kerja di SD Negeri 2 Cikaduetan. Pada kesempatan hari ini akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Kebetulan tugas yang saya akan laksanakan yaitu melaksanakan kegiatan observasi terhadap rekan sejawat. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ditemani oleh rekan di sekolah yang sangat luar biasa dengan Ibu Widya Ningsih SPD. Beliau yang akan menjadi objek daripada kegiatan observasi yang akan saya laksanakan. Baik, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan beliau ya terkait dengan apa-apa saja yang akan dilaksanakan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini mohon izin saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata khususnya terkait dengan observasi. Bagaimana Ibu bersedia saya observasi? Bersedia. Sedia ya. Baik, beliau kebetulan di sekolah memegang mata pelajaran sekaligus sebagai wali kelas 4. Dan dalam rangka pelaksanaan praobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai tentu saja pada kegiatan yang akan dilaksanakan? Tujuan pembelajaran yang akan saya tuliskan ya Pak, yang akan saya tujukan untuk siswa untuk mata pelajaran IPAS ini ada 2 Ya. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi konsep gaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cukup 2 tujuan itu dulu. Itu tujuan pembelajaran mata pelajaran IPAS ya, ilmu pengetahuan alam sosial. Kemudian terkait dengan hal yang ingin dicapai pada siswa, mungkin Ibu bisa menyampaikannya kepada saya secara pribadi. Ada 3 poin ya Pak, area pengembangan yang hendak dicapai. Yang pertama yaitu keaktifan siswa. Yang kedua, kompetensi pedagogik atau metode yang dipakai. Kemudian yang ketiga, umpan balik dan refleksi dari siswa. Jadi ada 3 hal yang hendak dicapai atau yang akan dikembangkan dalam mata pelajaran IPAS tersebut. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan strategi yang digunakan oleh Ibu Widi ini mungkin bisa disampaikan Bu? Ya, strategi yang saya persiapkan ada 3 ya Pak.
Yang pertama, media pembelajaran yang kontekstual. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi dan memiliki konsep KSM. Kemudian yang ketiga, strateginya yaitu diskusi kelompok, mengelompokkan siswa-siswa di kelas. Jadi terkait dengan strategi tadi sudah disebutkan oleh Ibu Widi, terutama terkait dengan pembelajaran yang bersifat kontekstual yang seperti itu. Nah baik, untuk pelaksanaan observasi Bu, insya Allah kita akan laksanakan minggu sekarang. Mungkin banyak hal yang perlu disiapkan. Untuk itu saya cukupkan sekian terkait dengan kegiatan pra-observasi yang kita laksanakan. Terima kasih. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sudah sarapan kah? Sudah. Karena itu Pak Ali menggunakan kesempatan kali ini, saya di sini akan menyaksikan bagaimana Pak Aldi mengadakan coaching dengan Ibu Widya ya, di sini sebagai coachingnya, Pak Ali sebagai coachnya ya, tentang observasi yang telah dilaksanakan di kelas beberapa hari yang lalu. Nah, sebelum ini saya mau bicara dulu dengan Pak Aldi. Apa sih yang akan Pak Aldi lakukan nanti pas di coaching pasca observasi ini? Baik, terima kasih Bu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi. Adapun hal-hal yang ingin tanyakan yaitu berkaitan dengan perasaan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga menanyakan terkait dengan kekurangan dan kelebihan serta rencana yang akan dilaksanakan untuk pengembangan ke depannya. Dan yang ketiga, saya akan menggali tentang komitmen
coaching untuk senantiasa terus meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas. Tentu saja hal ini sesuai dengan konsep Tirta yang diterapkan seperti itu, Bu. Oke, sudah siapkah? Insya Allah siap. Bu Widya siap? Siap. Ya. Siap. Silakan dilanjutkan. Baik Ibu Widi, selamat pagi. Pagi Pak. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi, karena selama 2 minggu kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan coaching pra observasi, dan sekarang tentu saja sebagai langkah akhir tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Sebelumnya saya tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala dukungan serta supportnya, dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menanyakan beberapa hal pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Hal-hal ini tentu saja berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, materi apa sih Bu yang kemarin Ibu sampaikan terkait kegiatan belajar mengajar di kelas? Materi yang kemarin itu IPAS ya Pak, mengenai pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materinya tentang IPAS ya. Ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, apa sih yang Ibu rasakan? Feelingnya seperti apa? Seperti itu ya. Perasaan saya kemarin ya Pak, cukup senang karena ada yang mengobservasi, ada yang memperhatikan cara saya mengajar, melihat kurang lebih proses saya mengajar untuk kedepannya saya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang saya lakukan ketika sedang mengajar. Menurut pandangan Ibu serta yang Ibu rasakan, apa sih hal yang sudah baik gitu yang kemarin berjalan? Menurut saya ya Pak, yang sudah baik ketika pelaksanaan kemarin yaitu di pembukaan tahap-tahap awal, karena saya berhasil menarik perhatian siswa dengan media-media yang saya siapkan dan saya bawa. Oke, luar biasa ya. Menurut penilaian pribadi Ibu, kira-kira ketika awal itu Ibu kemarin itu skalanya 0 sampai 10, Ibu di posisi nomor berapa? Posisi skor 0 sampai 10 mungkin 7 ya Pak. Baru Baru 7 ya, baru 7. Oke, baru 7 ya. Ya. Dan menurut Ibu, adakah hal-hal yang memang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk kedepannya seperti itu? Ada Pak, ada. Karena dalam proses kemarin itu kan sebagian besar siswa yang aktif itu hanya sebagian, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, masih pasif, kemudian tidak fokus dan kurang percaya diri ketika menyampaikan pendapat mereka dalam kelompok tersebut. Nah, untuk mengantisipasi atau untuk menekan ya anak yang tadi tidak fokus, kurang aktif dan lain sebagainya, langkah apa sih yang akan Ibu lakukan seperti itu? Langkah yang akan saya lakukan yang pertama memberikan motivasi ya Pak, memberikan motivasi dan menstimulasi siswa
untuk lebih aktif lagi ketika diskusi. Kemudian supaya menumbuhkan juga rasa percaya dirinya. Lalu penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang ber-KSE dan berbudaya positif. Ya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa akan menstimulasi ya dengan cara yaitu pembelajaran diferensiasi, kemudian KSE dan tentu saja menerapkan budaya positif yang di sekolah. Nah, kira-kira kapan itu akan Ibu laksanakan seperti itu? Secepatnya ya Pak, supaya segera terrealisasi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ingin saya langsung terapkan. Nah, setelah Ibu menstimulasi, kemudian setelah Ibu tadi segera menerapkan, jika dinilai dengan skor tentang skor 0 sampai 10, di awal 7 target Ibu nilainya berapa? Target selanjutnya dari skor 7 mungkin naik ke 9 ya Pak. 9. Ke 9. Berarti ada peningkatan tentu saja ya. Oke. Kemudian apa sih komitmen yang Ibu pegang? Kemudian tentu saja siapa-siapa saja sih yang akan Ibu ajak itu untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di kelas. Komitmen yang saya pegang ya Pak, melihat peserta didik kebutuhannya yang beraneka ragam, maka saya juga ingin memenuhi kebutuhan mereka dalam pembelajaran itu. Apa sih yang mereka butuhkan, apa saja yang mereka inginkan. Tentu saja untuk menunjang hal tersebut saya harus siap menggali informasi dari luar, kemudian ikut serta dalam komunitas belajar, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke ya. Itu komitmen yang Ibu berarti saya menggarisbawahi dan menambahkan bahwa komitmen yang Ibu pegang itu tentu saja terus meningkatkan ya Bu kualitas dengan berbagai kegiatan ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Saya tentu saja berharap apa yang tadi Ibu rencanakan, targetkan bisa terrealisasi gitu ya. Terlebih Ibu menyampaikan terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ber-KSE serta menanamkan budaya positif di sekolah. Insya Allah dengan adanya 3 hal tersebut maka akan muncul, akan terus naik ya. Kita sebagai guru, sebagai orang yang membimbing anak-anak kita tentu saja bisa terus meningkatkan pemahaman dan terus menanamkan karakter-karakter yang positif yang ada di kelas ya. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada